Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Saifuddin. Selamat sore Bu Asri. Semoga Selamat kita sore. sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini Pak Saifuddin akan melakukan coaching dengan Ibu Asri Muanti, di mana Pak Saifuddin sebagai coach dan Bu Asri Muanti sebagai coachee, dan saya di sini bertindak sebagai pengamat atau supervisor untuk mengamati kegiatan yang akan Pak Saifuddin lakukan dengan Bu Asri Muanti. Ya. Sebelum kegiatan supervisi ini, saya mungkin perlu mengonfirmasi beberapa pertanyaan kepada coach Pak Saifuddin agar kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Baik, sudah siap Pak Saifuddin ya? Baik, Pak Saifuddin, kira-kira dalam kegiatan observasi nanti ini atau supervisi ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Bapak yang di bagian mana? Jadi pada saat melakukan observasi, yaitu saya bertindak sebagai coach dan teman saya bertindak sebagai coaching, saya harapkan itu dapat dipantau atau dinilai dalam hal kompetensi menggali lebih dalam. Iya. Jadi mungkin maksudnya Pak Saifuddin itu bagaimana Pak Saifuddin bisa menghadirkan pertanyaan berbobot Ya, supaya pertanyaan Pak Saifuddin bisa menggali lebih dalam terhadap apa yang dialami coaching. Iya. Oh baik Pak Saifuddin. Selanjutnya kira-kira bagian mana nanti yang Pak Saifuddin inginkan saya untuk saya amati lebih detail dalam kegiatan coaching? Lebih detailnya, memang secara keseluruhan saya akan hadirkan, baik itu mungkin di bagian bagian tujuan, identifikasi maupun rencana aksi, dan terakhir itu masalah tanggung jawab. Tapi yang saya mau lebih diharap penilaiannya mungkin lebih terperinci itu pada saat saya melakukan identifikasi. Oh iya, bagaimana penilaian Bapak sendiri sejauh ini, kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yang Bapak nilai terhadap diri Bapak sendiri seperti apa? Sejauh ini kompetensi yang saya miliki sudah cukup baik, mungkin hanya kurang saya rasa kurang belajar, kurang banyak berlatih dalam hal menjadi coach untuk untuk coaching teman-teman, baik itu teman sejawat ataupun mungkin pada siswa. Sejauh ini yang saya rasa begitu. Iya betul. Selanjutnya apa harapan Bapak setelah kegiatan supervisi yang kita lakukan ya hari ini? Harapan Bapak ke depannya seperti Ya, apa? kedepannya tentunya saya ingin menjadi coach yang baik bagi dari rekan sejawat maupun dari peserta didik saya di sekolah, sehingga segala permasalahan mereka itu dapat bisa saya diskusikan sehingga dapat mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Terima kasih Pak Iya. Saifuddin. Mungkin cukup itu dulu pertanyaan awal observasi kita. Selanjutnya mungkin Pak Saifuddin akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Asri. Saya tinggal mengamati apa yang Pak Saifuddin lakukan. Nantinya hasil pengamatan saya itu akan kita bahas setelah proses coaching yang Pak Saifuddin lakukan. Jadi waktu saya persilakan kepada Pak Saifuddin dengan Bu Asri. Silakan Pak Saifuddin. Ibu Asri Muanti, assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Pak. Oke, alhamdulillah kita bertemu. Kemarin itu saya dengar kita cari saya, dan alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Mungkin saya mau tanyakan, ada mungkin yang saya bisa bantu? Iya. Baik Pak, jadi ini sebenarnya ada sedikit masalah Pak ya. Iya. Jadi minat belajar di anak didik saya ini akhir-akhir ini mulai menurun Pak, saya lihat. Karena ini kalau terkait minat belajar Pak ya. Iya. Semestinya ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka semangat. Kemudian angka kehadirannya saya lihat Pak bukannya, malah ada beberapa siswa yang ketika di jam pelajaran saya itu Iya. Pak malah dia bolos Pak, bukan dia Bolos, ya? masuk. Iya Pak. Iya. Iya. Tapi kira-kira dari apa yang Ibu alami itu ada tidak yang sudah Ibu lakukan selama ini? Yang setelah Ibu lakukan sehingga dapat permasalahan itu, ada tidak yang
selama ini Oh, ibu faktor lakukan. penyebabnya mungkin Ya Pak, mungkin ya? ada, mungkin apakah mungkin Oh, iya, masalah betul, itu, betul. tapi apa yang sudah ibu lakukan sehingga masalah ini muncul. Iya, betul, Iya. betul. Kalau saya pikir-pikir ini Pak ya, bisa jadi ini penyebabnya mungkin karena pembelajaran yang saya berikan ke anak didik saya itu mungkin monoton mungkin Pak. Karena kalau saya lihat ini anak-anak beberapa yang bolos di mata pelajaran saya ini justru malah hadir di mata pelajaran lain Pak. Dan setelah saya tanya-tanya gurunya, ternyata memang pembelajaran yang beliau lakukan itu adalah pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan peserta didik Pak. Iya. Ya bisa jadi itu salah satu penyebabnya Pak. Iya. Tapi apa yang ibu bisa harapkan dari yang ibu harapkan sebenarnya dari peserta didik itu yang bagaimana itu? Oh, yang saya harapkan itu Pak Iya. terkait dengan minat mereka Pak. Saya harapkan tentu saja muaranya dari minat mereka itu adalah hasil belajar mereka yang Hasil semakin hari belajar, semakin iya. semakin meningkat Pak. Belajar. Iya, hasil belajar. Ya, jadi dari yang saya tangkap bisa kita ambil kesimpulan bahwa tujuan ibu sebenarnya itu kalau bisa apa kira-kira tujuannya ibu? Tujuan saya mungkin kalau saya rangkum tadi itu Iya. apa ya? Saya sebenarnya ingin berupaya dengan cara-cara tertentu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik saya Pak. Iya. Ya. Jadi tujuannya sudah bagus ya. Hanya mungkin kita bisa identifikasi beberapa permasalahan yang ibu alami. Mungkin kita bisa identifikasi. Yang identifikasi pertama itu adalah yang menjadi hambatan. Iya. Nah, apa kira-kira ibu yang bisa Hambatan, menjadi hambatan selama ini? Hambatan saya terkait hasil belajar siswa mungkin Iya. Pak ya. Satu mungkin di diri saya mungkin Pak ya. Iya. Pertama itu di diri saya karena saya pribadi belum terlalu tahu mengenai model-model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik yang interaktif mungkin Pak. Itu yang pertama. Itu hambatannya. Kemudian yang kedua saya mungkin tidak terlalu mengerti mengenai profilnya Pak, profil peserta didik, bagaimana gaya Iya. belajarnya, bagaimana Iya. minatnya. Mungkin di situ Pak. Jadi ada dua kalau saya bisa identifikasi. Satu di pribadi saya, Ya. kemudian yang kedua di anak didik saya Pak. Ya. Iya. Dari semua hambatan-hambatan yang ibu ceritakan tadi itu ada tidak yang hal yang berbeda yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi itu? Iya. Kalau hal yang berbeda mungkin Pak terkait dari keterbatasan pengetahuan saya tentang Iya. model belajar tadi, mungkin saya akan ikut beberapa pelatihan tentang model belajar. Kemudian saya juga akan mencari tahu mungkin lewat media internet, ya. Kemudian kalaupun terkait dengan profil belajar peserta didik, pribadi juga saya belum tahu kira-kira bagaimana, dan saya akan mencari tahu bagaimana itu profil peserta didik. Lalu saya akan membuat beberapa teknik penilaian untuk mengidentifikasi kira-kira gaya belajarnya bagaimana, yang si A, si B itu gaya belajarnya bagaimana Pak, supaya profilnya jelas, langkah berikutnya pun jelas bagi saya untuk mengetahui oh kira-kira si anak ini dia senangnya apa Pak, yang ini juga senangnya apa. Iya. Untuk sekarang itu mungkin itu Pak, baru ya. Bisa hal berbeda yang bisa Iya, dilakukan yang ya. saya lakukan untuk sekarang. Nah, dari hal-hal berbeda yang ibu lakukan itu bisa kita lakukan rencana aksi. Oh iya betul. Jadi iya. Jadi kira-kira bagaimana ibu akan memulai terus dari hal-hal yang telah ibu katakan tadi? Iya. Bagaimana kira-kira mulainya kapan? Mulainya kapan ya? Apa yang harus dilakukan? Mulainya bagaimana? Betul. Jadi saya akan mulai itu secepatnya mungkin Pak ya. Iya. Artinya kalau saya ambil rentang waktu 1 sampai 3 bulan, mungkin Iya. di bulan pertama itu saya akan mulai Iya. membuat jadwal dulu Pak, jadwal belajar untuk diri saya pribadi. Kemudian itu saya juga tadi tentu saja akan membuat beberapa asesmen buat peserta didik saya untuk mengidentifikasi gaya belajarnya tadi Pak dengan minatnya. Harapan saya ini di minggu pertama itu atau minggu kedua lah Pak. Iya. Bantaran minggu kedua saya sudah bisa punya profil belajar dulu itu. Itu tekad pertama saya, membuat profil belajar dulu, dan insya Allah di minggu berikutnya action untuk menerapkan beberapa model pembelajaran Pak. Jadi dalam 1 bulan pertama itu Pak harapan saya sudah ada nilai yang bisa saya lihat, entah dia meningkat. Iya. Kalau meningkat ya tentu saja model pembelajaran itu akan saya terapkan kembali. Nah, Tapi kalau mungkin menurun saya ganti lagi Pak model pembelajaran lain. saya terfokus pada meningkat. Kira-kira
kira-kira ukuran keberhasilan dari aksi ibu ini apa? Ukuran keberhasilan saya itu Iya. Pak di hasil belajar mungkin. Hasil belajar Iya. ya, nice betul ya. Jadi saya saya yakin ibu bisa, saya senang melihat bagaimana rencana ini. Saya anggap itu bagus Betul. untuk bisa dilaksanakan. Siap, siap. Hanya kita setelah kita lakukan itu sana kita juga butuh tanggung jawab. Yang mungkin saya mau tanyakan kira-kira sekarang ibu bisa berkomitmen dengan rencana aksi itu. Kira-kira komitmen dari ibu itu apa? Komitmen saya menjalankan yang 100% mungkin Pak. Insya Allah, 100%, iya. ya. Karena gaspol. Iya. Istilahnya begitu Pak ya. Iya. Karena memang generasi muda ini kan generasi pembangun bangsa Pak. Apalagi Iya. saya pegang mata pelajaran IPA Pak. Jadi luar biasa memang tanggung jawab saya Pak. Jadi harus komitmen full Iya. saya Pak. Saya lihat ini ibu langsung ceria sekali. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Luar biasa senang Iya. sekali Pak karena solusi ini semoga ini Pak ya semoga Iya. berjalan seperti yang saya harapkan. Jadi adapun kalaupun ada masalah mungkin ada Pak Coach yang bisa membantu saya nanti Mas. Iya. Mungkin Pak Coach Jadi- nanti bisa saya hubungi kapan-kapan Pak. Iya, bisa. Luar biasa. Iya siap. Jadi kedepannya tetap, kalau untuk dari saya saran saya kedepannya tetap semangat. Iya. Nah, jangan mudah putus asa dan tetap lakukan aksi yang seperti ibu katakan tadi, dan jangan lupa bahwa tindak lanjutnya ini jangan hanya pada saat itu saja tapi berkelanjutan. Iya betul. Ya. Betul. Ada lagi mungkin ibu yang bisa saya bantu lagi atau apa? Untuk sementara itu dulu mungkin Pak ya karena saya menunggu dulu Pak kalau setelah refleksi kira-kira Iya. bagaimana Kita harapkan nanti itu kita jadi. calling lagi lah Pak. Iya, ya, saya minta konfirmasi Betul nanti sekali, hasil iya. refleksinya bagaimana. Nah, Nah, terus kita diskusikan lagi. iya Pak. Mohon maaf yang saya batuk. Iya. Iya. Ya, jadi mungkin itu saja ibu Siap, ya. siap, Iya. siap. Terima kasih banyak sekali Pak Coach. Mudah-mudahan nanti nanti saya kabarin lagi. Iya, iya, Silakan, Pak. iya. Ya. Oh iya, jadi saya langsung sama Ya, Asia. siap. Jadi saya permisi nih Iya, atau bagaimana Iya, saya bisa, bagaimana nih? bisa. Kalau ibu ada keperluan bisa Iya. Oh iya, share, siap, siap. kalau tidak ya Saya silakan. kayaknya harus Siap, pamit siap, Pak karena siap. ada Iya. beberapa kelas yang harus saya ajar Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik Pak Saifuddin, hasil pengamatan saya tadi Bapak telah melakukan proses coaching. Ada beberapa pertanyaan pasca supervisi atau observasi yang saya lakukan ya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai diri sendiri Bapak terhadap performa atau penampilan Bapak dalam hal kompetensi yang Bapak kembangkan? Iya, kompetensi yang saya kembangkan tadi saya rasa sudah cukup bagus karena saya mencoba menggali informasi secara mendalam, apa-apa yang supaya dari coach ini bisa menemukan solusi-solusi yang tepat dalam melaksanakan rencana aksinya. Iya. Mengapa Pak Saifuddin Ya. bisa memberikan penilaian demikian terhadap ini Bapak? Iya, karena yang saya nilai itu adalah dari reaksi dari coach sendiri itu dari hasil diskusi ternyata dapat menghasilkan itu solusi-solusi yang memang begitu brilian dan begitu bagus. Yang itulah yang saya gali supaya ada tidak solusi-solusi yang lebih baik lagi, dan ternyata coach bisa menemukan ini bisa kita lakukan, ini bisa kita lakukan. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses Iya, coaching? silakan. Baik, Pak Saifuddin. Saya tadi mengamati proses coaching yang Bapak lakukan mulai dari saat Bapak menanyakan kabar kepada coachingnya. Itu salah satu cara bagaimana bisa memberikan respon kehadiran penuh. Iya. Kemudian selama Bapak tadi melakukan proses coaching, saya pikir Bapak sudah berusaha melakukan yang terbaik. Hasil penilaian saya itu Bapak sebenarnya sudah di atas standar dari apa yang menjadi rujukan kita, karena saya menilai tadi mulai dari kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu Bapak mendengarkan dengan seksama betul apa permasalahan coachingnya, tujuannya Bapak gali
sampai identifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya, kemudian respon Bapak, gestur Bapak terhadap coach Bapak, komunikasinya, chemistry-nya bahkan terbangun sekali. Jadi komunikatif sekali Bapak dalam melakukan coaching. Kemudian yang saya suka sekali dari proses coaching yang Bapak lakukan itu adalah Bapak mampu menggali potensi yang ada pada coach Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak. Jadi permasalahan yang dialami oleh coachnya Bapak gali lewat pertanyaan berbobot sehingga coach sendiri itu mendapatkan solusi. Jadi juga luar biasa saya pikir. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar penilaian saya? Ya, alhamdulillah saya cukup senang. Dan memang, tapi walaupun demikian saya akan tetap terus belajar, melatih diri menjadi coach, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan peserta didik saya. Oke Pak, Bapak saya pikir cukup bagus karena Bapak tidak langsung puas. Iya. Bagaimana kira-kira kalau kita buat atau Bapak buat rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa? Iya, rencana tindak lanjut ke depan, saya ini menjadi terus belajar menjadi coach yang baik bagi rekan sejawat saya, teman-teman guru, terus peserta didik, agar segala yang saya harapkan itu segala permasalahan yang mereka alami saya bisa menjadi menjadi coach untuk membantu mereka mencari solusi-solusi, walaupun mungkin solusi yang mereka tawarkan adalah dari mereka sendiri. Saya mungkin cuma belajar agar mereka itu bisa menemukan solusi mereka sendiri. Rencana tindak lanjut Bapak setelah kita diskusi hari ini, Bapak sudah bayangkan tadi, kira-kira ada tidak yang masih Bapak rasa yang perlu Bapak tingkatkan kompetensi Bapak ke depannya nanti? Kompetensi yang masih perlu saya tingkatkan adalah masalah olah rasa ya. Iya ya. Mungkin masih masalah empati sama rekan-rekan sejawat. Nah, itu yang saya masih perlu tingkatkan. Apalagi kalau ketika saya bertemu dengan mungkin coach yang berbeda lawan jenis dari saya. Nah, mungkin itu. Rencana tindak lanjut Bapak kira-kira ke depannya itu dalam bentuk apa? Kira-kira kapan Bapak Ibu Bapak akan lakukan? Saya akan lakukan itu ya mumpung ini masuk tahun ajaran baru. Jadi penerapan saya itu dimulai dari tahun ajaran baru, Pak. Jadi itu rencana tindak lanjut ke depan. Bahwa saya akan mulai proses ini dari tahun ajaran baru ini. Kira-kira tempatnya apakah Bapak akan lakukan di kerja atau mana Pak? Iya, untuk sementara itu saya akan lakukan ke lingkup kerja, tetapi saya akan lebih berlatih sampai bisa keluar dari lingkup kerja saya, yaitu di sekolah, maupun bisa juga saya bisa lakukan untuk di masyarakat. Kira-kira dalam kegiatan rencana tindak lanjut Bapak ini siapa-siapa saja yang Bapak perlukan terlibat di dalam agar kegiatan tindak lanjut Bapak ini mendapat support bahkan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya Pak Said? Ya, tentu yang paling penting itu adalah stakeholder, baik itu pemimpin di sekolah selaku kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat yang bisa kita saling kolaborasi, dan juga berbagai teman-teman di komunitas belajar yang bisa membantu saya dalam proses pembelajaran menjadi coach yang baik. Ya. Baik Pak Saifuddin, setelah kegiatan kita pada hari ini yang kita lakukan mulai dari tadi observasi supervisi sampai coaching bahkan terakhir paskanya, saya pikir mudah-mudahan hasil pengamatan yang saya berikan sebagai supervisor bisa membantu Pak Saifuddin di kemudian hari untuk lebih giat ataupun lebih mempertahankan bahkan lebih termotivasi lagi untuk menjaga kompetensi atau meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki utama yang dalam. Baik Pak Saifuddin, terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa saling berdiskusi lagi, saling bersolusi bersama. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.